menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Ridho, siswa PPG UIN Malang dengan nomor peserta 350790002 NIM 21010911025, nomor daftar ujian 2021307446. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mengajar di kelas 4, pelajaran 4, bersih itu sehat, dengan sub bagian mengenal arti bersih dan sehat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya pagi ini, sehat? Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring, dan mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tatap muka, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu. Ini hadir semua ini ya? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan dalam pembelajaran agama, anak-anakku. Saya harap nanti kalian dalam pembelajaran agama ini kalian fokus mendengarkan apa yang Pak Guru terangkan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat bagi kalian di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran, mohon izin Pak Guru untuk menampilkan slide tayangannya ya. Alhamdulillah anak-anakku, pagi ini kita pelajaran bersih itu sehat dengan submateri materi mengenal arti bersih dan sehat. Ini anak-anakku, tentunya kalian ingin sehat semua ya. Alhamdulillah, kalau ingin, mari kita bagaimana caranya kita belajar bersih itu sehat, sehingga kehidupan kalian dan juga keluarga kalian menjadi sehat, khususnya di masa pandemi ini yang kita memerlukan untuk sehat lahir ataupun anakku. Pembelajaran pagi ini pelajaran keempat, bersih itu sehat. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan juga membaca doa sebelum belajar. Ayo bersama-sama dengan dipandu Safa sebagai ketua kelas. Ayo Mak Safa pandu teman-temannya untuk berdoa bersama-sama. Ditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, perhatikan. Setelah itu mari kita membaca surat-surat pendek ya. Dengan diawali membaca surat An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Terus kita membaca Asmaul Husna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Malik ya Qudus ya Perhatikan anak-anak, pelajaran pagi ini yaitu pelajaran keempat, bersih itu sehat. Ayo, sebelumnya Pak Guru tanya dulu. Pelajaran ketiga kemarin itu pelajaran apa saja? Terus jujur. Kedua, amanah. Tiga, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Terus yang terakhir, Kisah keteladanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. tepuk tangan untuk kelas 4 semua. Alhamdulillah semuanya masih ingat pelajaran yang kemarin. Oke. Anak-anakku, pelajaran pagi ini pelajaran bersih itu sehat. Ingat, dalam pelajaran 4 ini ada 2 subbab. Yang pertama, mengenal arti bersih dan sehat. Yang kedua, aku senang melakukan wudhu. Oke. Tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya belajar tentang mengenal arti bersih dan sehat. Coba perhatikan. Dalam mengenal arti bersih dan sehat ini ada 3 gambar. Yang pertama gambar anak berwudu, ya. Yang kedua, itu gambar apa itu? Oh iya, di padang pasir berarti tidak menemukan air ketika mau berwudu atau bersuci, itu namanya, siapa yang bisa? Namanya tayamum. Nanti kita pelajari. Yang nomor 3 itu gambar anak yang sedang mandi. Alhamdulillah, anak-anak. Terus dalam pelajaran ini apa yang kalian harus ketahui? Yang harus kalian ketahui dalam kompetensi dasarnya yaitu 1. Menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dan hadas kecil sebagai cerminan dari iman. 2.
menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. 3. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. 4. Mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Tetapi indikator pencapaian kompetensinya yang harus kalian ketahui, 1. Kalian bisa menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dalam kehidupan sehari-hari, memiliki perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis tata cara suci hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam, mengetahui tata cara bersuci dari umat Islam, mampu mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 1. Melalui ceramah dan video pembelajaran peserta didik dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik bisa memiliki perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi, kalian diharapkan bisa menganalisis tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Melalui diskusi ini, kalian diharapkan mengetahui tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, saya harapkan kalian bisa mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam dengan percaya diri. Anak-anak, ini kita masuk materi. Yang harus kita ketahui yang pertama yaitu tentang bersih. Bersih. Bersih itu apa? Bersih artinya bebas dari kotoran. Yang kedua, bersih termasuk akhlak terpuji. Begini, kalau kalian bisa menerapkan bersih dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian adalah anak yang mempunyai akhlak terpuji. Yang terpenting ini lagi, bersih adalah pangkal dari kesehatan. Kalau kalian ingin sehat dari penyakit apapun, kalian harus bisa menjaga kebersihan. Ya, kebersihan di mana? Dimanapun. Ya. Oke, sudah. Dari pengertian bersih ini kalian mengerti semua ya? Alhamdulillah kalau mengerti semua. Selanjutnya ini perlu diketahui anak-anakku, bersih itu adalah diperintahkan oleh agama kita. Ya. Dan dalam bagus. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Arabnya apa itu? Baca Mail. Ayo Mail dibaca. Apa itu tulisannya Mail? Minat. Iman. Itu sebagian dari iman. Imanan yang kuat, maka awalilah dulu kalian mempunyai perilaku bersih dalam apa saja. Ingat, gambar satu itu gambar apa itu? Nomor 1 itu harus menjaga kebersihan badannya harus bersih ya. Yang kedua, gambar 2 itu gambar apa itu? Makanan. Ingat, makanannya dijaga. Jangan
beli makanan yang tidak baik, ya. Terus juga pakaian. Nah, ini pakaiannya harus rapi. Kalau ke sekolah harus pakai masker. Terus kalau kemana-mana ya berpakaian rapi, sehingga kalian bisa menjaga kebersihan dalam segi pakaian. Dan yang terpenting lagi yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal. Lihat sekitar kalian. Kalau kalian ada di sekolah, ini gambar kelas kan? Nah, itu kelasnya dibersihkan. Apalagi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan bertemu secara langsung bertatap muka pembelajarannya, maka kelasnya dibersihkan, ya. Terus bukan di kelas saja yang dibersihkan, nah, di tempat tinggal kalian. Kalau di rumah berarti ya rumah kalian ya ikut bantu. Yang perempuan Sania ini, kalau di rumah sering nyapu ya? Sudah ya? Berarti perlu diketahui yang kedua, makanan yang kita makan harus bersih, pakaian. Yang kedua, yang kalian harus ketahui yaitu tentang suci. Suci artinya apa? Bebas dari menghilangkan hadas atau kotoran. Kotoran apa? Ya, kotoran apa saja. Kalau kalian kencing harus dibersihkan. Kalau ada kotoran di badan kalian, apa? Ada darah, terus kalian megang hewan ternak kalian, terus ada apa namanya itu yang di belakang itu. Nah, itu harus dibersihkan semuanya ini. Dalam bahasa Arab, suci juga disebut dengan istilah toharoh. Ini dalam bahasa Arabnya bersuci itu istilahnya toharoh, bersuci. Nah, ketika bersuci, cintai, sering menjaga kalian untuk selalu bersuci, ya. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya apa itu? Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Ya, oke, paham ya? Oke. Kita tadi sudah belajar tentang bersih dan suci. Oke, anak kita lanjutkan pelajarannya ya. Yang ketiga yaitu tentang najis. Nah, najis menurut bahasa adalah kotoran ya. Sedangkan menurut istilah, najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Ini ya. Terus najis itu ada 3 macam najisnya. 1, najis mukhaffafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, najis sedang. Yang ketiga, najis mughalladah, najis berat. Lah, seperti apa 3 macam najis itu? Nah, ini saya terangkan ya. Perhatikan ini. Yang pertama, ini najis ringan atau najis mukhaffafah, yaitu bayi yang belum makan dan umurnya belum sampai 2 tahun. Cara mensucinya seperti apa? Cukup memercikan air suci dan mensucikan pada benda yang terkena najis. Seperti apa? Ini lihat gambar anak kecil. Ini gambar anak kecil
kecil yang kencing, ya. Terus cara mensucikannya seperti ini. Yang pertama, lap najis dengan kain yang kering, yang kencingnya itu. Yang kedua, bersihkan air ini, ya, airnya itu di apa namanya? Nah, dipercikan di atasnya, airnya dipercikan sedikit-sedikit. Setelah itu, lap dengan lap kain yang bersih sampai kering, baru mughaladah. Najis seperti apa? 1. Anjing, babi, atau hewan yang lahir dari salah satunya. Selanjutnya yaitu macam-macam najis dan cara mensucikan. Yang kedua yaitu najis besar mughaladah. Cara mensucikannya, kalau kalian terkena najis mughaladah, kenapa sebab-sebabnya bisa disebut najis mughaladah? 1. Kalian menyentuh anjing, ya. Yang kedua, babi. Kalau babi di sini tidak ada, yang banyak anjing, ya. Itu kalau kalian menyentuh anjing, itu tangannya sampean kalau dengan tangan harus disucikan karena anjing itu najis. Caranya bagaimana? Tangan kalian kalau menyentuh anjing dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, ya. Terus yang terakhir, yang ketujuh, airnya itu kalian harus campur dengan debu dan dibilas baru suci. Nah, kalau sampai belum dicampur dengan debu air yang ketujuh itu masih hukumnya najis. Paham ya? Paham. Nah, seperti apa najis mughaladah ini? Ini ada gambar babi. Ini gambar anjing, ya. Nah, cara mensucikannya seperti ini. Hendaklah dibuang najisnya itu terlebih dahulu. Terus siram dengan air sebanyak 7 kali dan yang terakhir itu dicampur dengan debu seperti yang tadi Pak Guru terangkan. Nah, kalau kalian sudah mengerti tentang najis mukhaffafah, najis yang najis mughaladah, najis yang berat, ya, diingat-ingat. Kalau najis mukhaffafah itu kencingnya bayi yang masih belum berumur 2 tahun, yang terus kalau najis mughaladah itu najis kalau kalian menyentuh anjing atau babi. Sudah paham? Nah, najis yang lainnya disebut yang ketiga yaitu najis sedang atau najis mutawassithah. Apa itu? Yaitu semua najis itu. Contoh, darah. Ada tangan kalian berdarah, itu najis. Terus ada nanahnya, ya. Terus kotoran. Kotoran apa? Ya kotoran sembarangan atau ketika kalian sholat terus ada kotoran cicak, itu najis, maka harus dicuci, dibersihkan. Terus ketika kalian kencing, nah kencing harus duduk, makanya aturannya Pak Guru di sekolah, kalau kalian kencing harus duduk, dilepas celananya, jangan berdiri. Ini Mail ini sering berdiri ini kalau kencing. Mail jangan diulangi ya. Nah, terus Arif ini juga kalau berdiri, kalau kencing jangan berdiri ya. Ya. Terus bangkai itu apa? Ya, kalau di rumah ada bangkainya, apa itu namanya? Ya bangkai semua, ayam mati, nah, dan lain-lain. Ini lah cara mensucinya bagaimana? Ya, yang kena najis tadi itu dibasuh dengan air suci. Ingat, air suci, ya, sehingga baunya dicium.
baunya, enggak ada. Terus warnanya, kalau kotorannya sapi warnanya biru sampai hilang warna birunya itu. Ya. Terus juga rasanya, kalau ada rasanya jilat, jijik. Nah, makanya dikira-kira sendiri kalau sudah hilang baunya, tidak kelihatan warnanya dan kira-kira rasanya tidak ada. Kalau rasanya asin, hilang asinnya seperti itu contoh. Nah, maka kalau ketiganya itu hilang, berarti itu sudah suci. Begitulah cara mensucikan najis sedang atau najis mutawasito. Dan ini gambarnya seperti ini. Ada darah, ada bangkai, ada nanah, nah ada najis kotoran. Nah, cara mensucikannya seperti ini. Hendaklah dibuang najisnya terlebih dahulu ya sampai hilang wujudnya, terus cuci dengan air sampai bersih. Paham ya, Nana? Alhamdulillah. Yang keempat itu tentang pengertian hadas. Hadas itu apa? Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap najis, atau hadas adalah keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci. Nah, contoh, kalau kalian sudah mempunyai wudhu, terus batal wudhunya, nah itu orang yang mempunyai hadas. Itu namanya hadas apa? Nanti ada keterangannya. Kalau hadas kecil bagaimana? Kalau hadas besar bagaimana? Ini. Nah, ini yang tadi Pak Guru sebutkan, macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Hadas itu ada dua, anak. Yang pertama hadas kecil. Ya, contoh hadas kecil, buang air kecil atau kencing, buang air besar, buang angin. Apa buang angin itu? Kentut. Ya, nah, makanya kalau kalian sudah melakukan ini, contoh seperti ini, maka bagaimana? Itu dinamakan hadas kecil. Cara mensucikannya bagaimana? Ini dengan cara dicuci dengan air yang bersih, kemudian melakukan yang namanya wudhu. Ya, wudhu, ngerti kan wudhu? Nanti ada pelajaran sendiri setelah ini, materi wudhu bagaimana. Terus kalau tidak ada air untuk bersuci, maka kalian disunahkan untuk bertayamum seperti gambar ini. Ini ada gambar anak yang ngambil wudhu. Yang kedua, ini gambarnya ketika di mana? Ketika di padang pasir. Itu makanya dinamakan tayamum. Paham ya, anak-anak? Oke. Sudah. Yang selanjutnya hadas besar. Apa itu hadas besar? Nah, ini kalau kalian masih umur berapa? Masih umur di bawah 12 tahun, ini jarang untuk hadas besar. Ini cuma pengertian saja ya. Kalian harus paham. Nanti yang perempuan ini juga ya. Hadas besar seperti apa? Hadas besar itu seperti mimpi basah bagi yang laki-laki. Ini belum waktunya, tapi cuma sepengetahuan saja ya. Harus mengetahui. Terus bagi yang perempuan itu ada yang namanya haid itu. Nanti itu kalau kalian masih belum. Terus nifas, melahirkan bagi perempuan itu hadas besar. Nah, hadas besar itu cara mensucikannya bagaimana? Harus dan wajib yang namanya mandi besar. Ya, mandi besar, mandi dengan air itu. Ya. Seperti gambar ini, ada tulisan mandi wajib. Nah, ini gambarannya. Yang kedua yaitu kalau sudah mandi wajib terus tidak menemukan air, itu kalian bisa
yang namanya tayamum. Sudah ya? Nah, alhamdulillah. Oke. Kalau ini sudah selesai, kalian saya minta untuk mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas LKPD kirim oleh Pak Guru ya. Sudah kerjakan LKPD-nya. Coba saya kasih waktu untuk mengerjakan LKPD sebanyak 10 menit. Dari kelompok 1, tolong kondisikan teman-temannya, kelompok 2, kelompok 3 untuk berdiskusi LKPD yang telah Bapak Guru berikan. 10 menit ya, waktunya itu. Alhamdulillah anak-anak sudah diskusinya. Coba sekarang kelompoknya Safa. Ayo Safa, hasil diskusinya. Dihidupkan mic-nya. Ayo, Safa, hasil diskusinya bagaimana? Coba presentasikan. Artinya bebas dari kotoran. Oke, yang kedua. Berarti termasuk akhlak terpuji. Bagus. Lanjut. Bersih adalah pangkal dari kesehatan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Baik makanan, pakaian, badan, dan tempat tinggal. Harus menjaga kebersihan. Bagus. Sudah. Oke, sekarang kelompoknya Sania. Coba. Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang Islam harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap bernajis. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Coba sekarang kelompoknya Rohan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba dibaca hasilnya bagaimana? Kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Orang harus selalu suci atau bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Hadas adalah keadaan pada diri seseorang yang dianggap najis. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib atau mandi junub. Tayamum berguna sebagai pengganti dari wudu atau mandi besar karena tidak ada air atau sakit yang dilarang menggunakan air. Sudah? Ya, selesai ya. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pagi ini sudah selesai. Kalian sudah presentasi, kalian sudah diskusi, dan sekarang coba, ayo, siapa yang bisa membacakan rangkuman hasil belajar pagi ini? Ayo semuanya, coba. Rangkumannya apa? Ayo. Tuhan adalah sebagian dari iman. Terus, ada lagi? Bersih itu sehat.
kebersihan atau bersuci adalah ajaran pokok agama Islam. Alhamdulillah ya, bagus. Alhamdulillah pagi ini pembelajarannya sudah selesai. Namun anak-anak, pesan Pak Guru tetap jaga kalian untuk selalu belajar dan semangat. Tapi sebelum pembelajaran kita tutup, Pak Guru ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah berhasil join dalam pembelajaran pagi ini. Mudah-mudahan pembelajaran walaupun daring secara jarak jauh, kita bisa mengambil hikmah untuk pembelajaran pagi ini. Dan untuk menutup pembelajaran pagi ini, mari kita membaca doa penutup dengan membaca doa surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Semoga selesai dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.